Dua hero lagi nih akan berfokus untuk mengkombokan dengan hero-hero yang mereka miliki atau menjawab. Oh, Chow. Yap, dan juga Esmeralda ya. Ini sekaligus untuk deny pick mungkin untuk Skyler. Meskipun kita tahu cicinya bisa di gold. Itu sebuah, ya, daripada dipakai dengan EXP-nya bisa taruh cici, mending mereka switch saja. Saya lihat ini cicinya udah pasti di gold sih, Om. Oke. Jadi ini tersisa Hero Luffy, Hero Luffy, Alice. Dan terbuka semuanya. Yap, itu dia untuk picknya Alice tuh bagus banget waktu dipakai dengan Luffy yang terakhir ya. Oke. Kita lihat. Tapi dengan hero-hero tim Liquid, apa yang akan mereka lakukan, Om? Liquid, buat fight secepat mungkin ya Sanshin-nya. Fight secepat mungkin. Ya, level 15 cepet deh buat Kairi. Bagaimana halnya dengan satu Liquid. tim Liquid dan Kalau dari Liquid mungkin win count mereka ya itu ada Lancelot di sana. Jadi Lancelotnya bakal farming di early dengan bantuan dari Chow dan juga Parsha. Ihsan, game 1? Game Bagaimana dengan satu, draftnya? Saya lihat kedua tim masih sama-sama kuat ini, Bude. Condong kemana? Masih sama-sama kuat, Bude. Masa 50-50? Gak bisa 50-50. dong. Oh, bisa dong. Ini tergantung early-nya. Oke, tergantung early. Bagaimana? Dari early game karena map sudah terbuka, langsung saja inilah dia. Game pertama untuk tim Onyx dan tim Liquid. Silahkan caster. Oke, untuk menyambut game yang pertama, partai pembuka kita di match yang kedua, Sonic dan Cavaliers. Mana tepuk tangannya? Ampun, ampun. Full house langsung tenis indoor. Ampun. Yes. Ngeri banget Yo. semangat yang terdengar di tenis indoor Senayan. Tapi ini dia partai hidup dan mati, menang lanjut. Kalah, ya sudahlah, Ya, pulang. Sonic dan Cavalry memang meriah ya. Tapi deg-degannya banyak juga nih. Geter dikit udah pasti kan. Geter dikit ini ngaruhnya banyak ini ya. Yes, dan seperti apa yang tadi udah disampaikan sama para panelis kita ya, terutama ada Bang Ihsan yang bilang draftnya sama kuat, cuman gimana caranya early game-nya akan bisa berjalan menjadi lebih condong ke siapa. Karena secara power clear ya sebenarnya kuat juga kan, ada Chow Parsha, sementara untuk dari setelan emblemnya juga masih dengan menggunakan emblem support ya untuk Esmeralda. Seperti biasa, tapi ada tabrakan di tengah. Yep, cukup agresif seperti permainan dari Onyx. Dengan 3 player tadi mendadak ada di area mid pula ya. Mereka mencoba dorong pelan tapi mundur lagi. Ya, sangat masuk akal. Tapi Giboy, Oke, namun sekarang JP agak mundur sedikit dengan sedikitnya HP di dalam tubuhnya. Tidak bisa memaksakan namun membuka celah terhadap Lava Golem tadi. Ini tipikal keyboy banget ya yang main screening, yang main agresif, apalagi Hilda di Dangerous Grass akan lebih menguntungkan. Ya, sementara sekarang coba lihat Keyboy mulai mencari teman baru, mencari tempat bermain baru. Tapi sepertinya masih belum berhasil dengan adanya bantuan dari JP. masuk akal tadi ya ketika Luminaire bilang semuanya di early game. Ya. Ada Hilda, ada Chow yang sama-sama bisa menguasai River. Dan ESP Lane yang bakal coba untuk jadi porosnya nanti untuk menjadi sumber daya pertolongan dari teamfight yang akan dilakukan oleh keduanya. Ya terutama inisiator ya untuk bagaimana Mesmer ada di Alice juga. Wow. Tapi sementara itu Jet Kundo connect karena 2 orang tadi. ini sama-sama ngebiarin hero power sama-sama digunakan sama kedua belah jungler ya. Yep. Lancelot buat Karl TZ, Yisunshin buat Kairi yang kita tarik ke belakang. Ini beberapa kali juga kena respect back. Cuman terlihat ya gimana rotasi yang cukup cepat juga dilakukan oleh kedua tim ini. Sekarang mereka semua mencoba untuk bisa baku hantam. Tapi terakhirnya JP masih berhasil selamat. Tapi first blood berhasil diamankan namun Kairi terpisah dari rekan-rekannya Kairi. Dan sekarang waktunya untuk Keyboy bisa membalaskan apapun itu. Dan benar saja Sanford. 2 untuk 1 plus turtle tadi yang diamankan oleh tim Liquid. Tapi gol mengarah ke Onyx. Harus ini menjadi keberadaan yang equal lagi ya. Trade-nya masih lumayan seimbang tapi Onyx mereka kembali bermain cukup agresif dan lihat positioning tadi dari Sans. Ada di mana JP? Wow. Wah, ini JP-nya berjuang sendirian. JP-nya masih berusaha tapi Federal Strike. Langsung dikeluarkan Kalzi. Mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya. Sementara sekarang Luffy masih menggocek-gocek. Dan juga dengan ada puncher begitu menyakitkan Kalzi. Tidak bisa memaksakan lagi dan Keyboy. Tertangkap basah kali ini Keyboy. Maka tadi posisi dari tim Liquid mereka bebas pilih bisa dibilang. Mau Keyboy bisa, Luffy juga bisa tadi. Tergantung mereka memilih yang mana. Tapi jarak di antara tim Liquid lebih dekat kepada Keyboy. Yang kita lihat juga Keyboy juga nggak ada flicker. Dengan no escape plan lagi untuk Keyboy-nya tadi barusan. Ya seenggaknya yang tumbang Romer lah ya. Masih oke. Masih coba untuk kembali lagi. Terlihat bagaimana keduanya masih bermain sama-sama agresif. Dan The Karl TZ yang dari tadi juga yang udah mulai ditempelin sama Hildanya Keyboy. Gak akan dibiarin. JP-nya kembali akan memberikan pressure balasan. Sementara itu
Federal Ice Strike memang selalu gak segan-segan dibuka sama Sanji. Bukan cuma sekedar untuk ngezoning, tapi memang membantu juga untuk power clear-nya sehingga rotasi akan jauh lebih cepat. Cukup mereda lagi tempo permainan setelah tadi mungkin 2 menit awal yang sangat tinggi temponya. Dan Kiboy dipaksa untuk mundur dulu. Ya ini gantian ya di screening balik ya Kiboy-nya sama JP. Demi itu bisa mengamankan lini tengah. Cuma dari bottom lane. Ini pertikaiannya juga F8 kayaknya. Lama ya, sama-sama kuat soalnya. Oke, tapi yang kita bakal lihat pertikaiannya nanti di turtle berikutnya. Harusnya dari kedua belah EXP ini udah bisa join the fight nih, walaupun agak sedikit menyeberang kan, dia agak harus nyebrang ke atas juga. Dan Kiboy masih mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari tim Liquid, begitupun JP. Tapi lihat bagaimana Skylar udah mulai ditabrak dan dicicil begitu kejinya oleh Oheb. Yap, cuman JP ini udah ada jiwa-jiwa kameramen ada tadi nih. Kenapa? Selamat terus ya? Selamat terus. Coba lihat dari tadi SPA sisa berapa, namun sekarang mereka mencoba untuk bisa memilih. Dan juga menghancurkan ke arah dari Oheb. Ohebnya down, 2 Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah kali ini Skylar bisa selamat, tapi mereka mencoba untuk bisa mendapatkan poin tambahan karena sekarang dari Kiboy saat terakhir. Ada serangan dari Sunford, tapi itu pun tidak bisa membuat Sunford selamat. Poin kill bertambah lagi untuk Onyx. Oke, ini harusnya masih menjadi sedikit keuntungan buat Onyx ya. Mereka menutup Sunford yang bisa melakukan inisiasi juga untuk tim Liquid nantinya. Dan sekarang Turtle bakal coba untuk dipegang penuh oleh Onyx. Karena screening out yang dilakukan oleh Lutfi. Wah, Lihat oke, dari Sanji. What happened? Solo kill from Sanji. Peluang yang begitu besar tadi terbuka untuk bisa mendapatkan karena Turtle. Wow. Keteguhan Walaupun Turtle tetap terambil, tapi apa? Oh, JP? Oke, Gila sih. balas-balasan poin kill. Sementara itu sekarang tidak sempat lagi mengeluarkan karena Federal Ice Raiders sekarang. Wah, Sunford mengamuk. Ya, Gila. ini yang dipertanyakan sama Om Wawa ini. Apakah gameplay Grand Final ternyata justru baku hantam ya? Tidak ada yang pelan-pelan, hati-hati. Semuanya tabrak-tabrak aja yuk. Ya ini namanya adu mental mungkin ya. Di game pertama mereka coba untuk memastikan bahwa mental mereka kuat. Tapi di Aduh, atas sakit banget. Sanji tidak tersentuh untuk kali ini ya. Wah, ini enak banget. Sanji tinggal nge-follow up aja kan dari belakang. Udah ada inisiasi juga dari Falling Star Moon tadi. Ya bermodalkan satu buah glowing one aja. Ternyata cukup ya untuk Sanji bisa menyumbangkan damage. Sementara ya Sans yang udah dapat landing transition, ya karena memang hero-nya bukan terlalu yang range ya. Jadi kayak gampang banget gitu loh untuk bisa ke reveal. jadi glowing one-nya juga nggak terlalu jadi prio item. Sementara dengan tadi fight yang terjadi makin rugi sih harusnya Onyx karena ketinggalan 1500 apalagi. Lihat di atas itu jebol. Oke, Wave Dragon-nya dikeluarkan sekarang. Kiboy sendirian, Kiboy tidak bisa menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Wah, ini komunikasi sih tim Liquid. Mereka siap banget tapi Kairi. Yap, dan Sunford di arah belakang telah ada Elis. Arah perginya ditebak tapi mereka belum berpindah. Kaget sih ada tuh ya. Geter dikit. Geter dikit ada itu tadi dari depan mukanya Oh, ada Sanford tapi Lutfi. dikejar. Oke, hampir saja bisa mendapatkan ke arah Sunford. Tapi mundur kembali, namun sekarang coba lihat pergerakan dari JP. Hampir bisa mendapatkan ke Skylar, namun Falling Star Moon dikeluarkan juga. Ini kayak keduanya sama-sama mau ya. Kesini mau, kesana Wah, mau. Tapi sakit banget dari tadi. Sanji adalah salah satu orang yang bisa nge-burst banget. Mengatur sekarang dari Lutfi-nya. Satu ton of Ruina masih gagal untuk bisa dieksekusi karena beberapa play, tapi JP untuk kali ini tidak bisa selamat lagi. Dan juga di tempat yang berbeda. Oh, ada serangan sepertinya dari Oheb yang mencoba untuk bisa menghasilkan damage yang begitu banyak. San hilang, walaupun memang tuker JP, tapi Carl TZ diam-diam dia dapetin turtle-nya dan ini ngeboost lagi gold yang sedang dipimpin oleh tim Liquid. Tapi dari awal mereka nggak nurunin tempo loh, mereka nggak mau kalah ego untuk bisa nguasain early game-nya. Oh no, Skylar. Oke, Skylar 4 player sekaligus agar dirinya sanggup. Namun mereka dalam bahaya. Invasi Skylar. Ya, tapi ini nanti titik pertanyaan buat panelis ya. Ini tim Liquid sama Onyx timpang banget. Tim Liquid mainnya bareng-bareng. Onyx entah kenapa absen satu persatu. Setuju. Bahkan sekarang Kairi. Oke, Kairi sendirian yang kembali. Ada Kaltusi. Akankah dirinya bisa selamat begitu sulit dan sekarang? Oh no! Dan sekarang Kairi kembali terculik. Bahkan mereka diabsenin satu persatu. Untungnya Lutfi masih bisa berpindah. Apa yang terjadi? Seakan-akan tim Liquid itu ada di mana-mana. Yap. Seakan-akan Onyx mau pergi kemanapun selalu bisa ada penangkalnya. Dan itu membuat dari Onyx gak bisa untuk kembangin permainan. Mereka kalah level, mereka kalah dari segi rotasi. Ini membuat dari Onyx makin terpuruk. Ya sebenarnya Onyx ada di mana-mana. Cuman bedanya apa? Di mana-mananya sendiri. Beda sama tim Liquid yang bertiga lah minimal.
tadi fight di bawah berempat. Bagus banget itu yang berempat di bawah tadi yang invasi Iya. Skylord itu loh. Mereka berempat, Kartisinya dapat yang lain, Iya. dapat turtle. Terus mereka ada lagi tuh tadi di situ tuh. Iya. Ini mungkin lagi ramai ya di netizen bilang ya, Yep tolong Yep, ini bukan lagi Yep. Onyx tolong Onyx, Please lah. semuanya, Please iya, lah. semua aspek harus bersatu di sini. Sanji. Oke, karena sekarang Sanji dikejar, mau pindah. Berarti ini Onyx tolong Onyx nih ya. Onik tolong, tolong Onik. lah Onik, tolong, Nick. Tolong lah Nick. Oh, berarti Tolong, Nick Nick. tolong Nick dan sekarang pertempuran kembali terpecah. Satya pun menghilang, kembali terculik tanpa begitu banyaknya perlawanan bisa diberikan oleh Onyx dan lagi-lagi satu persatu terculik. Lagi ya. Absen satu ya karena balik lagi tidak terlalu ada hero yang memang backliner gitu yang range-nya. Jadi mau nggak mau ya. Oke. Apa yang terlihat Lutfi menjadi satu santapan hangat lagi. Waduh. Jadi kalau bisa dibilang jadi cukup one-sided nih dari segala jenis perang yang dilakukan oleh teman-teman tim Wicked kepada Onyx. Ini jadi kelihatan celahnya banget gak sih Yo? Iya. Kayak apa yang jadi masalah dari Onyx gitu loh. Dan di sini jadi kelihatan lumayan terjawab gap-nya. Oh bukan lumayan lagi sih kalau Iya menurutku. maksudnya tim Liquid bisa digadang-gadang raja terakhir. Iya. Tapi mereka pun ada di lower bracket loh. Berarti Betul. mereka nggak yang bener-bener smooth. Nggak terkalahkan. Wow. Onyx ID jadi sangat-sangat dalam bahaya. Mungkin kabar baiknya ini baru game pertama. Masih banyak waktu untuk reset. Best of 5. Best of 5 juga. Benar. Tapi ya mereka harus nemuin jawaban sih gimana caranya untuk bisa menanggulangi Buset, sakit wah rotasi cepet bareng-bareng tim Liquid. Apalagi dalam keadaan yang semakin bertambah lagi gold yang mereka pimpin, vision semakin luas. Siapa aja bisa dimakan sama JP. Yap, coba lihat tadi. Ada satu konvoy bersamaan antara Sunford dan juga Oheb. Namun di depan berbeda di JP menjadi korban tapi Sunshine malah menjadi satu korban tambahan dan juga nilai tukar yang bisa diamankan langsung oleh pemain dari Liquid. Terus sekarang double kill masih diamankan pula oleh Kalzi. Menjadi keuntungan lagi untuk tim Liquid Filipina. Ya, kabar baiknya mungkin di late game untuk Onyx di tangan Lutfi bisa menjadi harapan tersendiri. Cuman ya Lordnya udah masuk ke arah bottom lane. Iya ini masih Lord yang pertama. Menit Base to 10. rate-nya udah mau hancur. Yang dimana Holy Defense berarti tidak terlalu menolong nih untuk Onyx ID. Terutama ya secara crowd control ini nggak ada single target lock dari Onyx juga untuk bisa menghentikan crowd easy yang tidak tersentuh sama sekali. 4-0-4. Oke, mereka berusaha untuk bisa menyamakan dari point kill tapi begitu menyakitkan damage yang bisa dihasilkan oleh Sanji. Coba lihat dari Fedora Strike yang memang memberikan backup begitu mengerikan. Siapapun yang mencoba untuk maju, siapapun yang menyerang tim Liquid habis. 6 assist dipegang sama Gokil. Sanji ya Long ya dan Aul ya. Gokil Sanji. Sanji nggak ada yang bisa nyentuh di belakang. Masih Federal Ice Strike cicilan, sisanya udah tinggal beres-beres. Lihat, sekalinya Suns buka IMU Feeder Ice Strike, digertak balik aja, langsung cancel kan? Walaupun emang gak ada inisiasi. Hey! Wah, paling Starbun. Ya begitu baik tadi sepertinya dari Oheb. Tidak dilanjutkan. Wah ini Onyx jujur terlihat buyar sih untuk di game kali ini. Apapun yang mereka lakukan terlihat serba salah semenjak dominasi yang dipegang sama tim Liquid dari awal. Adu agresif JP ternyata lebih on point karena dia bisa inisiasi. Sementara Hilda ya memang dia bisa nge-poke damage, dia bisa buka vision. Tapi dia gak bisa nangkep gitu loh. Wah, kalau ngomongin dari segi item juga udah ada Dominant Ice, dipegang ada Winter Crown pula di tangan Sunford. Semakin membuat dia akan lebih laju lagi di depan. Iya. Kalau ngomongin Carlisi, udah full item bentar lagi. Ya, dan ternyata mengandalkan efek life band dari Onyx itu cuman ada di Sea Halberd dan Dominance ya. Mencari damage lagi dari mid lane-nya untuk adanya Lightning Truncheon. Ditambah juga dengan Bloodwing, tapi kalau TZ masuk, Oke, Kaltuzi pede banget masuk sendirian. itu kena ujung Phantom Execution Pak. Iya, santai dia relax. Relax, tapi Kiboynya nggak relax ini. Langsung itu Romer loh di dalam rumput zonanya dia yuk. Iya loh, dan Masuk semasuk-masuk ke damage-nya. iya dan segitu loh darahnya ya karena tadi udah kita bahas bahwa udah hampir full item dan langsung udah full item tadi Hunter Strike udah di tangan dari Carlisi membuka celah untuk Lord berikutnya yang bisa didapatkan oleh tim Liquid. Oke. Sunford-nya akan semakin sustain juga ya, ditambah lagi dengan adanya satu buah Radiant Armor. Tapi Lord free untuk tim Liquid tanpa adanya upaya yang kontes bisa dilakukan oleh Onyx ID semenjak ya mereka lagi kewalahan. Gimana caranya mereka farming, lihat jungle semua di-invade. Minion juga ya terbatas banget untuk bisa menambahkan pundi-pundi dan mengejar ketertinggalannya. 10.000 perbedaan network di menit yang ke-13.
Ini bakal menjadi sebuah masalah besar buat Onyx. Hey, Yap. Wah, Wens berhasil menendang dari karena satu player dan JP. Mission complete. Bahkan Federal Strike tadi siap menyambut, tapi untuk sekarang Sunset memberikan sebuah Federal Strike tambahan. Waduh. Dan juga balasan. Namun Lutfi-nya tetap tidak sanggup menerima damage begitu masuk ke dalam tubuhnya. itu Lord belum datang loh. Udah diinisiasi sebegitu kejamnya dan bahkan dapetin 2 poin kill tim Liquid yo. iya ini kunci emang ketika satu serangan yang dilakukan oleh JP menghasilkan siapapun. Ini udah tadi komunikasi mungkin siapa aja bisa kita makan. Yap, ini dia 2 player yang hilang. Berarti mereka punya kesempatan ngedobrak dulu satu best star yang ada di bagian tengah dan satu the best star yang ada di bagian atas. Beberapa player, 5 player komplit banget. Siap untuk bisa menghujam habis sekarang pertahanan yang dimiliki oleh Onyx di game yang pertama karena sekarang ada Lord yang memang sudah siap masuk. Namun ada Yusun Sin yang siap untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan terhadap satu base utama yang mereka miliki dan di bagian atas. Best starnya dicoba untuk dihancurkan dan sudah berhasil langsung dilumpuhkan. Sementara sekarang Lutfi dan juga rekan-rekannya masih bertahan. Bertahan memang, tapi 3 base turretnya udah kebuka. Gimana caranya lagi mereka nantinya untuk bisa menanggulangi kalau misalkan ada Lord berikutnya dari tim Liquid? Itu dia masalah besarnya, tanda tanya besarnya bagaimana Onyx nanti bisa untuk defense. Oke, mungkin Suns bakal coba untuk ngambil cover Federal Strike sebagai jaminan AOE. Tapi jangan lupakan Sanford yang sebenarnya menjadi tujuan utama bisa masuk ke belakang. Full immune. Itu bisa memancing siapapun, bahkan memancing dari stansnya. Wah. Untuk melakukan Federal Strike yang bisa di cancel. Ya itu cancellation ya yang dicari. Tapi BOD buat Karl TZ udah akan semakin menyakitkan lagi. Malah Victornya juga udah selesai. Brute Force akan membuat dia semakin enak untuk in and out. Sementara Lutfi ditabrak kah? Sanford sendirian tadi mencoba untuk bisa mengejar, sementara sekarang Lutfi menjadi orang yang dari bagian belakang. Sunset pun menjadi korban kembali, ada satu lagi. Turn of Ruin yang memang sudah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kairi menjadi korban tambahan yang memang sudah diamankan pula oleh pemain dari Liquid. Dan mereka hanya menyisakan 2 player saja dengan satu weapon yang akan masuk lewat tengah. Apa yang akan terjadi? Begitu menyakitkan damage yang dimiliki oleh Kaltesi. Belum lagi dengan ada satu immortal yang dimiliki sekarang. Semakin aman lagi pergerakannya. Weapon yang sudah masuk lagi di bagian atas. Dan sekarang pergerakan yang dilakukan oleh Keyboy berhasil untuk bisa nge-shutdown ke arah salah satu player. Tapi Keyboy harus merasakan akibatnya damage yang begitu menyakitkan dari Sanford. Tapi base-nya dibongkar. Tim Liquid berhasil untuk bisa mendominasi tanpa ampun, tanpa celah. Early yang mereka pegang, snowball power, semuanya bersinergi dengan begitu baik. Mereka rotate sama-sama. Ya, semuanya diawali dari situ ya. Semuanya diawali dari mereka memisahkan 3-2 dan di situ setiap ada rumput diisi sama teman-teman dari tim Liquid yang membuat dari Onyx gak siap dengan kehadiran para player dari tim Liquid. Dan Titi pertanyaan buat panelis ya, ini gapnya jadi makin kelihatan gak sih tentang gimana? Granger. Pilihan bagus, Granger. Ya bisa main belakang juga, masih bisa Purif. Still oke lah, tapi tergantung 2 hero-nya nanti nih yang dipakai dengan tim Liquid. Mungkin bisa disimpan. Kalau memang pakai Granger di last buat Onyx. Jelas, Iya. Simpen aja dulu yang terakhir untuk match lawan, tapi Uranus sudah diambil. Jadi memang nge-save nih untuk terakhir. Yap. Nah ini hero JP siapa nih? Oh Hilda nih, Hilda Lapuh. Keren. Hilda Lapuh keluar. Hero screening, Leomord bakal diganggu. Kairo Skylar, Yap. apakah akan gunakan Apa marksman? nih? Apa Ethan? Granger, Granger. Oh, kalau Bude? masih ngarepin hero yang cukup sustain sih sebenarnya untuk Skylar. Hero sustain ada, Tahan. oh Freya. Dan itu, Sudahkah beradaptasi? Skylar menjawab. Dan Sudah. ini menjadi game yang kedua. Oke. Harapan untuk Onyx masih ada, tapi Obawa drafting ini. Aku mau Onyx karena ada Leomord dan juga Freya satu tim. Leomord dan Freya menjadi kekuatan dari tim Onyx, tapi gimana halnya dengan tim Liquid? Tim Liquid, kalau kekuatan buat tim Liquid sendiri masih dengan combo sih. Dan fast farming buat Yisan Shin. Tetap enaknya Yisan Shin kalau memang ada hero Yisan Shin. Ican, kata-kata untuk game kedua ini. Kedua tim masih sama-sama kuat, Bude. Udah template tuh kayaknya, tapi tak ada yang aman. Kedua tim masih berjuang. Game kedua, mari kita sambut inilah dia, Onyx dan tim Liquid. Game yang kedua dari Best of 5 Series. Siapa yang akan bisa mendapatkan poin di game ini? Sonic, Cavalries, M7 World Championship tenis indoor Senayan. Mana suaranya?
Yeay. Rame. Meriah ya. Meriah, Gebiar. meriah lu pada meriah lu semua lu. Semangat lah, ini terdengar gak sih? Alhamdulillah. Jujur ya. Iya. Tapi kita lihat ya, ada draft yang berubah lagi, ada pola permainan yang harusnya berubah yang bisa dipertontonkan lagi oleh masing-masing tim. Ya. Untuk sekarang memang terlihat bagaimana akhirnya. Yap. Oke, dan Lutfi kali ini cukup santai dulu dia dengan regen SP yang sangat-sangat besar. Ya, masih early ya untuk bisa mendapatkan team fight jangka panjang, bisa dapetin point kill. Yap. Dan ngomongin bagaimana ternyata Skylar yang dibilang sebagai bot laner tradisional. Di tim kita sekarang udah berbeda. Ada Ya. Freya yang hadir. Udah mulai transisi lagi dengan konvensional marksman yang biasa Iya. kita lihat. Karena ya sebenarnya Cloud juga udah mulai masuk ke dalam deretan hero band. Sementara itu, kalau mengintip sedikit dari settlement emblemnya ada terselip The Master Assassin ya untuk Skylar juga untuk memperkuat bagaimana dia bisa laning phase tentunya. Yap. Sementara Oheb dengan temporal rain yang dia bawa pula. Melihat Luoyi adalah salah satu kuncian hero untuk Sanji. Ini Oheb ready berantem mulu ya kalau kayak gini ya. Masalah tempo. Temporal rain dia. Ready for fight terus-terusan dia kalau kayak gini. Iya tebel lagi kan bawa Festival of Blood, bawa Vitality juga. Ya tapi dengan membawakan 4 hero frontliner ya untuk Onyx bisa dikatakan ya ini bakal zona bermainnya juga untuk Sanji. Bisa memainkan Yep. duality-nya juga. Seperti tadi ya, di turtle yang pertama itu adalah pembuktian bagaimana nanti alur dari permainan di game yang kedua ini. Entah itu untuk Onyx ataupun untuk tim Liquid Philippines sendiri. Ya, Turtle yang pertama juga udah mulai spawn. Ini akan menjadi ajang pertikaian antara keduanya. Tapi Oke, Skylar Skylar harus berhati-hati, nggak banyak SP lagi di dalam tubuhnya, tapi mereka sudah mulai mendekat ke area dari turtle tersebut. Masih level 3 dari masing-masing romer. Kuda Barbier langsung dipanggil, mereka siap lawan sebuah team fight. Hanya saja sekarang ada Federal Strike, udah langsung dikeluarkan ke trigger, tapi turtle-nya berhasil diambil. Kembali first blood Kairi yang menjadi Lutfi. korban yang bahkan untuk kali ini tidak hanya Kairi. Lutfi pun menjadi korban tambahan dan Skylar. Hampir saja Skylar. Oke, tapi apakah akan dikejar? Oke. Nggak hanya mengirimkan saja ya. Wah, ini pagi-pagi udah digembleng ini jantung saya Pak. asli. Bahkan deja vu ya, di game pertama juga kejadian serupa Iya, tapi Tapi tak nggak sama. sedominasi ini Bener. karena ada upaya dari Keyboy-nya juga dengan Hilda yang mau main agresif juga di awal. Tapi di sini kayak Ya. bener-bener dilahap semuanya. Bener. Tadi Kairi buka Phantom Steed, ada Barbiel yang ditunggangin, dia mundur maju. Udah low HP, akhirnya turtle gak dapat, dia tumbang. Yep. Makanya. Selalu turtle yang pertama akan menjadi arah kemana tujuan dari game ini. Kemana mata angin ini akan berhembus. Apakah itu mata angin yang baik untuk tim Liquid atau untuk Onyx. Kalau ngomongin dari item ya, sejak adanya turtle didapetin sama tim Liquid, langsung terlihat nih dari Free Hammer sudah dipegang sama Yisun Sin dari Carl Rizzi. Wah kena lagi, oke Lutfi masih berusaha untuk bisa kabur tapi dengan regen SP yang cukup banyak, Lutfi masih bisa menghindar. Wah ini fighter-fighter, hero-hero jarak deket sih. Nah tarik napas deh kayaknya untuk ketemu sama Loi yang bakal ngeganggu juga sekalinya mau maju kena burst juga udah pusing duluan pasti yo. Iya lagi. Malah belum lagi nanti kena diversion ya, tiba-tiba ada surprise attack. Ya dimana kita tahu nih, kalau untuk Onyx mereka megangin rumput tuh kuat ya, ada Keyboy, ada Sans. Tapi di saat mereka udah muncul di map dan tiba-tiba Sanjinya hadir di tempat yang lain, entah itu Skylar, itu bisa jadi masalah besar tuh untuk Onyx. Ini cukup sulit ya, Skylar akan tekan. Sementara nantinya dari Leomord tadi udah kita ngelihat bagaimana di turtle yang pertama juga udah merasakan akibatnya. Wah, tapi ya turtle kedua Yep. akan segera muncul untuk bisa dieksekusi oleh Wait, Wah. ada sebuah tendangan tadi yang langsung dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play tapi JP-nya masih berhasil menggocek. Hanya saja untuk sekarang JP-nya tidak selamat lagi tapi dari Skylar. turtle-nya akan menjadi milik dari Onyx namun sekarang ternyata turtle-nya berhasil diamankan. Tapi mendadak Lutfi mencoba untuk bisa mengejar pergerakan dari Kaltesi. Ada flicker yang dikeluarkan pula. Lutfi-nya masih bertahan, Lutfi masih berhasil menggocek ke arah beberapa player. Yap, ini tugas Lutfi sangat mulia ya. Tempelin Carl Tizi. Apapun Gangguin dia walaupun dapat turtle. Iya, apapun yang terjadi, tempelin terus mukanya. Tapi ya itu juga ada satu poin kill yang dapetin sama Onyx juga. Hampir saya sesak nafas itu ngeliat.
Itu oksigen tadi udah kayak habis di bumi itu. Low HP ya. Iya, pindah ke Saturnus saya kita habis itu. Uranus aja gimana? Iya. Lah, gimana? Oke. Lutfi, bisa dia bertahan Lutfi? Begitu banyak diamond masuk ke dalam tubuhnya. Lutfi mengorbankan dirinya. Ditukar dengan satu auto-taring ada di bagian bawah. Tapi ditukar harusnya dengan sangat cepat pula. Ya, masih oke lah dapetin Kara turret juga. Karena turret gak bisa bangkit lagi ya. Berbeda dengan Lutfi yang akan join the fight lagi. Akan berjuang kembali dengan logo Onyx di dadanya yang akan mati-matian dia jaga harusnya. Iya, karena memang Uranus udah nempelin di Sun Shin aja ya. Sun Shin dia udah lumayan kesulitan lah ketemu sama Uranus kayak gini. Walaupun sementara dari tim Liquid mereka masih dalam keadaan yang terbilang cukup unggul ya. Berkat 2 kali turtle yang mereka dapetin. Dari segi poin killnya juga. Dan kalau ngelihat dari inisiasi yang coba untuk dilakukan oleh Onyx nih, ini masih belum terlalu banyak. Iya, sementara sekarang mereka berhasil mendapatkan Suns. Dengan mudahnya ternyata mereka mendapatkan 2 player tim Liquid Filipina. Mendominasi dengan permainan Sanford. begitu indah. Hanya satu sekarang Kairi momentum tadi dikeluarkan tapi Sanford tidak bergeming. Sanford santai, dia menerima damage itu dengan senyuman. Mau kemana nih? Oke, Waduh, berpindah tepat. Hampir saja. Wah tapi purple buff-nya, belum spawn ya. Aman, masih Iya, aman. kirain udah dapet, belum gak dapet gitu kan. Mundur lagi dia. Outer turret tapi di arah mid lane yang terancam punah. Di daerah top lane, Lutfi. Masih aman sih harusnya. Ya. Ya walaupun agak sedikit bonyok tapi tenang aja, ada regen juga yang bisa digunakan oleh Lutfi. Oke. Sementara itu Sanford, Oke, dan mereka berhasil menendangkan satu player walaupun itu adalah Sanford dengan PR yang sangat tebal dari sisi HP-nya. Sanford masih memberikan perlawanan, satu sekarang flickernya pun masih terlihat. Sanfordnya tidak tumbang, Sanfordnya menggila. Sanford bukanlah orang yang begitu gampang untuk ditembakkan. ampun Bang Sanford. Lagi-lagi dia acak-acak, diobok-obok dari Onyx. Ampun Sanford, ampun. Waduh. Ampun, Sanford. Itu dia pertama, dia beli waktu, dia zoning out, dia ngasih damage, turtle-nya tetap didapetin sama Karl TZ, dia nggak tumbang. Ya nggak tumbang. Ampun Tapi Bang Kiboy Ford. juga nggak tumbang ya, ada berita baiknya sedikit untuk Onyx. Ya, Tetap nggak tapi nggak worth it sama sekali. Gila Sanford tadi barusan. Dan ya ini tekanan terus berada di tangan Onyx. Oke, mereka menendang ke arah dari Ohem. Sekarang mencoba peruntungannya akan berhasil, tapi ternyata untuk kali ini pun peruntungan yang dimiliki oleh Onyx tetap tidak membuahkan hasil. Menit 7, 4.000 gold difference yang dirasakan oleh Onyx. Pantas saja tadi kalau teman-teman lihat ada Fedor Effect gak terlalu sakit damage-nya. Gak terlalu bisa membuat rekan-rekan dari tim Liquid itu minimal bonyok tuh gak terlalu gitu loh. Enggak bonyok sama sekali tadi juga mau inisiasi. Karena yang ditendang juga kan Oheb ya, secara Adam dia punya Queen Swing, dia juga Emblem Fighter, dia balikin lagi, dan Chastise Pauldron yang sudah dimiliki oleh Sanford. Waduh, akan semakin ganas lagi pasti untuk tabrak-tabrak belakang. Gak takut kena burst juga, akan menghalau juga bagaimana attack speed dari Corrosion Slide yang dimiliki sama Skylar. Ya, apalagi Skylar juga basic attack kan tipikalnya kan. Jadi akan sangat-sangat mengurangi sekali. Ini baru jadi Corrosion, belum jadi karena War X-nya juga masih butuh item dari Skylar. Tapi dari lane-nya udah benar-benar dibabat habis, dipotong habis sama tim Liquid. Nah, item kedua Suns nih mau glowing apa Genius? Ayo. Ayo Pak Pulung tebak. Voting ya, voting. Kalau dalam keadaan kayak gini sih Jen, harusnya glowing ya. Mereka butuh banget loh. Waduh, disamperin hilang. Terninja. Sanford, Ya, ya, seperti mereka gitu coba ya. nggak sekali ya, nyoba 2 kali nih. Sanford gagal bang. Ya. Coba lagi Sora gagal bang. Hmm. Yang ketiga kali nggak tahu. Ya karena susah banget sih pastinya buat megangin Karl TZ ini, barricade di depannya juga kuat banget. Sementara itu Kiboy harus menelan damage yang cukup banyak. Oke. Ya. Wah Saji nggak ada yang bisa nyentuh loh. Tapi tadi Suns tiba-tiba flicker ya? Ya. Tadi udah ada JP soal di depannya ya kan. Ya. Man dengan Lord yang bakal jadi alat pancing dari keduanya. Hati-hati dengan Saji masih punya Ya, dan defense. mereka berhasil lagi menendangkan satu player. Akankah kali ini berhasil? Kada! Mereka gagal untuk kesekian kalinya bisa mendapatkan karena dari Sanford. Entah apa lagi daya dan upaya bisa dihasilkan karena itu sekarang malah Kiboy. No. Dia merasakan akibatnya tim Liquid Filipina. Menggila kali ini. Menggila plus mengamuk kayaknya mereka benar-benar tertampar dengan adanya lower bracket yang harus dihadapi dan bounce Yep. back-nya serem banget. Akankah ada permintaan tempat atau siapa yang dikirim? Hanya digocekkan saja.
Fedora Strike tadi terlihat mencoba untuk bisa kabur. Sementara sekarang Kuda Barbie langsung dipanggil tapi sepertinya Kairi belum memberikan impact yang begitu besar untuk Onyx Kairi. Ya udah jadi rahasia umum, hukum pick off adalah sekali tendang harusnya tumbang. Tapi ini nggak pernah terjadi di tangan Onyx dan itu membuat dari Onyx akhirnya berapa kali gagal. Walaupun Kiboy udah cantik sekali dengan Flicker the Way of Dragon. Tapi sambutan dari damage-nya masih belum cukup. Itu yang membuat dari tim Liquid jadi dalam tanda kutip bisa mudah untuk meng-counter semua yang dibikin sama Onyx. Balikin lagi kan, ya karena nggak tumbang ya kalaupun trade juga mereka bisa balesin dengan lebih serem gitu loh. Vision mereka luas banget soalnya. Lagi unggul, punya Mountain Shocker, diversion bisa kemana aja. Dan sekarang Lord harus dihadapi dulu sama Onyx. Bottom lane yang bakal ditarget nih. Dari pemain-pemain tim Liquid juga mereka nggak ada yang kenal mundur, mereka bakal coba untuk tabrak balik harusnya. Kiboy belum punya flicker. Ya. Hanya Jet Kundo standar yang bisa nih. Untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Pindah tempat dulu. Tapi bohong. Tapi dikirim ya, dikirim. Tapi bohong. Soalnya kan sekarang Doi bisa nipu-nipu kayak gitu. Pas lagi pindah kan ada kelihatan, cuman nggak tahu pindahnya kemana. Langsung makanya berbondong-bondong tuh Onyx cari di rumput. Nah itu bikin OVT. Bener. Bikin overthinking. Untuk sayang NCT juga ya. Betul. Oke, tapi ini juga lagi berat nih apa yang dihadapin sama Onyx. Pick of power yang tadi sempat disinggung sama Gil juga nggak berjalan. Mau main team fight 5 juga, ya mereka juga kewalahan gitu loh dengan pasif duality, dispersion, dan rotation. Yang bukan cuma sekedar ganggu dari efek crowd controlnya ya, yang bikin mereka jadi nempel, tapi burst damage-nya kan juga ada. Apalagi udah Enchanted Talisman ya Sanji. Cooldown ada, mana terjaga. Ini Oracle juga udah jadi tuh, Stanford. Makin tebel lah gitu. Yap, Enchanted Talisman dan Glowing One. Diamankan oleh Suns ya, memang cukup dibutuhkan sebagai item kedua pastinya untuk bisa meredam bagaimana lifesteal-nya, efek lifesteal. Dan kali ini Onyx ID terlihat bagaimana tim Liquid ini pelan tapi mencekik. Gak terlalu yang barbar tabrak-tabrak tapi pelan tapi semuanya apa yang mereka inginkan dapat. Dari tadi mereka mencoba untuk beberapa kali itu ya, tapi kan ujung-ujungnya di counter sama tim Liquid aja. Ya kan, yang membuat sebuah pergerakan itu dari tadi Onyx. Tim Liquid Filipina ngebales-balesin aja. Dan sebenarnya tim Liquid juga diunggulkan dengan penguasaan map global ya. Dengan ada Mountain Shocker ada. Ditambah dengan ada diversion. Jadi kayak map terang banget. Itu. Kelihatan semua gerak. Turret udah pada hancur. Yang akan semakin leluasa lagi JP. Ya kan dia bisa screening aja dia nge-vlog tuh cari siapa sambil jalan. Ini abis turret yang hancur bentar lagi tekad orang yang hancur. Kayak gini. Soalnya apa? Kalau JP udah buka vision, ya dia nggak takut temannya telat backup. Pertama ya ada diversion juga kan bisa nyamperin. Kedua kayaknya kelihatannya untuk dari tim Liquid apa yang mereka lakukan ya udah satu suara. Bener. Itu kekuatan dari tim Liquid ya. Itu yang kita bahas dari kemarin tim Liquid. Kalau kalah sekali, kita harus waspada sama next match-nya. Karena sekarang, it's time! Ada Kautus yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi setidaknya untuk kali ini mereka membalas dengan dua player yang dimiliki oleh Onyx ID. Dihancurkan dengan sangat cepat. Sedikit lagi yang tersisa tapi Ohep-nya ingin diselamatkan oleh Sanji. Dan mereka berhasil selamat. Menyisakan JP. Tapi sekarang malahan ada Sunford yang membalikkan keadaan. What? Dan Ohep masih lebih. Ohep mencoba untuk bisa mengejar. Masih ada lebih. Mencoba untuk bisa menghalau dua player tadi yang ingin mengujar masuk ke dalam area defensive dimiliki oleh Onyx ID. Wah ini Lutfi berjuang habis-habisan Lutfi. Bisakah dia bertahan Lutfi? Lutfi dia pun masih berhasil menyelamatkan diri. Namun Suns dengan wings by wing. Ada gocekan yang terjadi. Dan Lutfi masih mencoba untuk bisa membalikkan keadaan. Wah ini Sunford benar-benar jadi masalah besar buat Onyx. Semuanya menjalankan job desk dengan baik. Siapa yang pegangin ke arah frontlinernya, backline-nya tadi ditempelin juga sama JP. Ini berat banget bukan agak lagi yo. Wah iya lagi dan Liquid tuh tahu banget ketika Karlezinya ditumbangkan. Mereka tahu siapa yang harus mereka tukar. Kairi dapet, Kiboy juga dapet. Iya. Wah tapi Lord sekarang udah mulai kebuka juga inisiasi. Yap. Waduh. Sanford. Sanford sendirian di bagian belakang tapi Sanford udah pede banget. Belum ada damage sepertinya yang benar-benar bisa masuk ke dalam tubuhnya. Dan Sanji down. Sementara Skylar sekarang menjadi korban tambahan pula dari Onyx. Di tempat yang berbeda. Ada double kill masih bisa diamankan tapi shutdown pun tercipta. Sanford yang udah tidak ada lagi menyisakan 3 player dari masing-masing tim. Akan seperti apa lagi pertarungan tapi Lord menjadi milik dari Kautusi. Dan juga tim Liquid Filipina. Bahkan sekarang Kiboy. What happened? Tertinggal sendirian.
gak bisa kontes tadi walaupun kuantitinya sama karena resource ultimate udah gak ada untuk bisa lanjutin team fight. Oke, masih ada Kairi. Kairi berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Belum ada damage yang benar-benar bisa masuk. Ya, dengan quantity yang sebenarnya sama tadi di arah lu, tapi Kairi Udah gak ada Phantom Steel. gak ada Phantom Steel dan jalurnya dipotong. Kairi cuma hanya bisa memantau doang dari jauh teman-temannya berjuang. Itu emang hal sulit buat dia untuk adu retribution juga. Dan ya, sekali lagi kita harus melihat Onyx harus bertahan. Wah, gimana cara mereka bertahan, tapi ya setidaknya masih ada Suns untuk bisa menjaga teritori high ground juga untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid. Tapi masalahnya tim Liquid juga mereka masih tetap ada di sana walaupun hanya mengandalkan satu lane aja. Oke, akankah ini menjadi match point untuk tim Liquid No. Philippines? Karena defensif dari Onyx ID sudah terbuka. Waduh, baru Lord pertama, satu base turret sudah hancur. Onyx punya PR yang begitu besar yang diberikan oleh tim Liquid. Kalau ngomongin dari segi item pula, ya memang hampir jadi dari Skylar. Udah ada si Halberd pula, tapi lihat bagaimana Oheb, defensifnya ada. Sustainnya ada dari War X juga. Cooldown reduction juga ada dari Queen's Wings, Oracle pula. Winter Crown, ini yang aku suka banget sih. Dia bisa makin berani gak sih buat maju? Dia bisa tabrak inisiasi tapi Lutfi. Oke, Lutfi tergentung dengan Brave Factor tadi udah langsung dikuatkan akar kali ini Lutfi bisa selamat tapi ternyata tidak. Misalkan 4 player saja ada perpindahan pemain yang dimiliki oleh Saji. Saji membawa rekan-rekannya. Kiboy down. Menyisakan 3 player dari Onyx ID. Sanji benar-benar mengejutkan kita semua dengan hadir di lini tengah. Oke. Membuat dari Onyx buyar semuanya. Dan Skylar mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Tapi itu semua di luar dari jangkauan Federation yang dimiliki oleh Sans itu sendiri dan Kairi. Kairi down. Skylar mencoba menghilangkan tadi web ini dengan bagian tengah. Sementara sekarang tim Liquid Philippines terus membombardir dan ini dia. Game yang kedua harusnya tetap bisa dikuasai oleh tim Liquid Philippines. Dengan cukup cepat. Akankah bisa di defense oleh Onyx ID? Harusnya masih bisa ada sedikit nafas untuk menunggu lagi bagaimana Onyx ID bisa memberikan defensif manuvernya. Satu wave di arah tengah akan dihantarkan tapi seharusnya karena masih ada Suns. Ini akan menjadi salah satu bantuan untuk bisa menjaga teritorinya. Yap, 3 player sejauh ini yang berusaha untuk bisa memberikan defensif terhadap satu area mereka. Namun 5 player yang dimiliki oleh tim Liquid Philippines tidak memberikan ampun. Gila sih, benar-benar surprise attack dari tim Liquid yang menghadirkan semua base turret hancur bagi Onyx. Dan dengan adanya Lord yang dimiliki sekarang, aku rasa nggak bakal ada kontes sih dari Onyx sih. Iya, susah sih pastinya. Karena ini sebenarnya udah menjadi Lord yang ter-evolve juga ya. Cuman 10.000 lagi, ini 2 digit lagi perbedaan dari gold yang harus dihadapi dan Oke, Conceal. dan Sora langsung dibantai habis-habisan. Akankah kali ini Soranya masih bisa selamatkan satu Winter Crown yang dimiliki. Bahkan sekarang Soranya mulai membalikkan keadaan. Mereka melakukan sebuah team fight dengan satu arah yang sangat berbeda. Skylarnya pun down. Skylarnya berhasil dihancurkan. Mereka jauh dibombardir, mereka kocar kacir dan juga tersandwich. Dengan sebuah perpindahan begitu baik tadi dilakukan oleh Sanji dan juga rekan-rekannya. Permainan begitu indah terlihat dari tim Liquid Philippines. Match point untuk tim Liquid Philippines yang mendorong Onyx berada di ujung jurang eliminasi yang begitu mematikan. Gue nggak akan siap sih, gue bener-bener nggak siap dengan momen seperti ini. Satu game terakhir bisa menjadi mimpi buruk bagi Onyx di game yang ketiga. Tapi jujur, ini akan jadi hari yang berat. Sanji selalu bisa memberikan kejutan tadi. Permainan yang begitu indah, begitu manis diperlihatkan oleh tim Liquid Philippines. Jadi, Bude, take it away. Dan perjalanan yang sepertinya akan tertatih-tatih bagi Onyx di dalam Best of 5 series ini. Tim Liquid, mereka mengungguli dari Onyx di 2 game ini. Dan di game kedua, 1 M series. Karena mereka udah cukup banyak dengan Banyak piala banget. MPL-nya. Iya. Bahkan untuk absen di M Series juga lumayan banyak sih Onyx. Ya, Tapi dari M3, M4, Seperti ada kutukan ya Om Wawa ya. 5. Selalu ketika Onyx di M Series, entah kenapa ada aja gitu sialnya menurut saya. Entah gameplaynya tiba-tiba underperform,
Metanya tiba-tiba Metanya berubah. berubah. Tapi itu harusnya dialami semua tim gitu. Dialami semua tim, bener Bude. Ya jadi itu bukan alasan itu. Bukan alasan. Nggak bisa, nggak bisa. Bukan. Gak bisa. Tapi Dak Dik Duk. Hitungan mundur untuk mencari tahu map apa yang akan mereka mainkan untuk di game yang ketiga. Dan Broken Bulls akan menjadi tempat mereka, akan menjadi saksi bagaimana Onyx akan menjawab Yap. game ketiga ini. First pick akhirnya ada di tangan Onyx. First pick bandnya Sora juga ya. Sora juga di band. Gak di pick tapi di ban. Ya kan di band ya. Jadi ya cukup sayang sebenarnya sih karena mereka ada kesempatan ya. Iya ada kesempatan buat Buat pakai nge-pick. Sora. Cuman mungkin juga nggak bisa dipakai Om. Iya Gak benar. power mungkin. Gak power. Jadi iya. dia pengen main nyaman mungkin. Kalau soal Desperate gak power kalian bisa nonton di Switch Stage waktu suaranya dipakai dengan Lutfi. Nah itu ada tuh. Ada di sana. Yes. Yuzong juga di band. Bizong di band. Masih sama draftnya? Ya, lumayan mirip sih, tapi midnya lepas di band ya Chusin Yif. Gak bakal lepas juga ada Yi Sanshin sekarang. Available. Pilihan hero sebenarnya banyak. Gimana Banyak, mereka terlalu mau banyak eksekusi aja. Iya. Jadi ngebahas tentang dari tim Liquid sendiri, mereka membuang Hero Cloud dan Yi Sanshin Yi Sanshin. menjadi pilihan utama. Nah, tapi yang takutnya Leomordnya dibuka. Ntar ada Leomord Freya nih tiba-tiba nih. Nah, serem tuh. Dikejar gak Yi Sanshin-nya? Dikejar-kejar kan. Ya, karena tadi kan kalau kita lihat biasanya Yi Sanshin yang dikejar dengan Leomord. Cuman di game kedua tadi, Leomord dikejar dengan Yi Sanshin. Nah, ini mau dibalik ya gitu. Mungkin Onyx sadar ada yang bisa dilakukan untuk menghalau itu. Oke, bisa. Tapi ya tergantung farming pattern lah. Dari Kairi juga dengan Yi Sanshin-nya seberapa pede dia. Untuk menunggu dua hero yang bakal dibuka juga kan ini banyak banget ya mas sekarang ya masih. Iya. Ini masih banyak banget yang terbuka. Yap. Mungkin dia bakal ngamanin mid, Parsha. Arsha SP langsung. Parsha dan Esmeralda. Dua hero langsung seperti ini. Kalian nutup hero scaler. Esmeralda diambil pagi-pagi. Iya betul. Dinaikin. Melimitasi. Iya, ngelimit juga. Dan dengan diambilnya Esme sebenarnya ngegampangin biar lapo-laponya juga aman kan kalau mau ambil lapo. Kalau ya masih. Kalau dan jika, tapi ketika momen-momen di mana momen penentuan, Izan, kalau kamu sebagai pro player sendiri dan sebagai pemain, apakah kamu akan nge-request kepada coachmu atau coach, apa yang kamu diskusikan dengan coach dan teman-teman di saat momen kayak gini? Momen kayak gini. Ah, Ya. Aku biasa diem Bude. Percayakan pada coach. Udah bener-bener diem aja. Oh, Lunox, Skylar. Atau Lunox Suns. Masih flex. Ya, Masih fleksibel. Mereka udah coba pick hero ternyaman mereka. Ini pick paling nyaman buat Onyx untuk saat ini. Betul. Karena Lunox-nya bisa flex. Lancelot. Tapi begitu pula dengan tim Liquid, mereka mau menggunakan hero-hero natural mereka. Yap. Hero-hero yang memang tertanam pada Cold Z dengan Lancelot ya. Lancelotnya. Dan Sanji dengan Parsianya. Ya, tapi ya aku suka sih dengan pick dari Onyx. Karena mereka langsung maksimalin kayak power pick off aja. Oke, Kibonya kita maksimalin lah gitu, kita suruh pick off. Dan Lunox-nya fleksibel. Bisa ada di Suns, Hah? bisa juga ada nanti misalnya kalau mau dipakai di Gold juga bisa. Di Skyler. Tapi ada masalah lagi nih Om. Banyak yang masalah ya, apa tuh? Ini SB-nya bisa flex juga. Iya, itu dia. Iya kan? Bisa tetap di XP dia. Tetap di XP SB-nya. Yang jelas baru 2 doang. Iya. Iya. Di Sunsin, Lance, sama Parsha. Parsha. Iya. Sama Kalea. Ya itulah. Oh ya. Kita lihat di sini Uranus Liquid ya. PH lebih nge-ban XP. Iya, Renus. Tapi- Satunya Alice kah nanti? Tapi berharapnya ketika untuk game penentuan, Onyx pakai apa sih Om? Penentuan. Atau mungkin hero-hero yang mereka bisa maksimalkan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu apa yang harus mereka mungkin membawa tunggu-tunggu nih dari Onyx? Ya ini power pick off nih. Kalau bola kalau iya antara cowok atau Kalea udah mainin dengan di belakangnya ya. Ini kalau mau ekstrim juga sekalian Onyx mainin Beatrix dah. Kalau mau tinggal. Oh, Matrix. Itu terlalu ekstrim sih. Sangat ekstrim sekali. Tapi minimal kalau si Kiboy jalan mau ke goal atau mau ke mid, udah angkat satu udah pasti dapat gitu loh. Minimal. Ya maksimalnya kena begal sih dia. Ici, pilihan band buat Liquid PH. Limitasi hero XP buat counter Esme. Yap, dan kita juga melihat di game pertama Cici digunakan oleh Skylar. Dan
Kali ini dari sisi tim Liquid, mereka udah komplit dengan band mereka. Sementara Onyx nih, masih sisa satu. Kayaknya dia bakal ban Hylos. 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 Atau Hilda deh. Hilda udah di ban. Oh iya. Eh, Hylos kan. Hylos. Oh, Lapu. Lapo ya. Lapu-lapu di game JP. kedua yang bahkan jadi MVP. Oh, masih ada chip, Om. Oh iya, Respect ada. band dari Coach Adi, tapi nungguin chip malah. Iya, bisa chip ini JP. Ini banyak banget sebenarnya buat Liquid. Mereka bisa expand itu draftnya kemana-mana dia nyebar. Iya, tapi kalau tim Liquid, kalau mereka mau maksimalkan gameplay mereka ngelawan Onyx, apa sih yang tim Liquid lakuin? Yang tim. Wow. Yang bakal tim Liquid lakuin ya mungkin cari ya mancing biar source skillnya habis dulu nih atau mancing biar kalahnya open tsunami slam-nya kemana. Dan ini karena ada hero tebelnya udah kebuka Alice sama Esmeralda. Itu satu tsunami slam, satu Castle Assault yang misalnya habis di sana. Udah selesai, sedangkan mereka masih punya yang lain, ada Parsha, ada Lancelot nanti yang bisa kasih konsisten damage di belakang. Jadi masih oke untuk Liquidnya. Ini Kimi di sini masih bagus ini, Om. Kimi. Kimi. Blue Nox Bener, bagus banget di Gold Lane. Lawan ini Alice, lawan Esme pun menang. Lu suka glass cannon banget ya. Iya, gue suka Glass Cannon. Bener-bener glass cannon berarti kalau main Kimi di mid bisa sih, bisa. Kimi plus 1 badan. Satu badan ya, harus Ah. pure badan nih tapi ini. Pure badan. Butuh burst jadi, tapi Vero. tidak. Mereka Oh. memilih untuk Ruby dan juga Polveus. Main Dua dua fighter hero yang lagi sama. ya. Dua fighter ya dia. Kita lama gak melihat Ruby sebenarnya. Yes. Tapi Ya. gimana? Tanggapan dengan 5 hero Masih yang akan oke. menentukan nasib dari Onyx? Tergantung sekarang. Balik lagi apakah Lunoxnya bisa dapat makan yang banyak di awal. Terus juga Yisan Shin-nya apakah bisa cepat level 15 juga seperti biasa. Kalau dari saya, kedua tim masih sama-sama kuat ini, Bunda. Udah. Itu udah jangan diulang. Tapi gimana dengan Onyx nih? 5 hero yang cukup unik dengan kombinasi yang sangat menarik. Iya, di situ ada Lunox, di kanan ada Parsha. Jadi kedua tim masih sama-sama kuat, Bude. Iya. Tapi nggak akan bisa sama-sama lagi karena akankah ini membawa ke game keempat untuk Onyx? Amin. Amin. Semoga. Amin. Semoga Onyx bangun. Semoga Onyx bangun. Apa yang Onyx butuhkan nih untuk game ini? Keyboy moment mungkin? Atau Suns Outplay? Keyboy Moment atau Skylar lah, Skylar Moment. Skylar Ruby-nya ya, Moment ada juga Ruby di boleh. sana. Jadi tim fight Ya. kumpulnya harus kompak banget buat Onyx. Harus kompak banget buat lawan PH ini. Yes, match point. Detik-detik yang mendebarkan. Game yang penuh pressure. Namun semuanya harus bisa all out di sini. Mari kita sambut bersama-sama para caster untuk game yang ketiga. Oke, Smash them. Tennis Indoor, Troops deployed. one last chance. Welcome to Mobile Akankah ini Legends. ditutup oleh tim Liquid Filipina? Lalu mereka berangkat? Atau akan ada kesempatan tambahan untuk Onyx ID? Jadi untuk itu semua, Tennis Indoor Senayan, mana suaranya? Oke, walaupun Sonic kayaknya agak geter dikit ya. Iya. Satu kesempatan terakhir, satu game terakhir kalau nggak bisa diperpanjang sudah dipastikan. Yep. Onyx akan menyusul Yangon Galacticos. Iya. Ya, gue nggak siap sih untuk Kita Di nggak pernah momen ada yang tersebut. siap yo. benar juga. Tapi ya, kita bakal menghargai perjuangan dari kedua tim. Sementara dari Onyx mereka butuh buat kemenangan. Hadirnya Lunox, ini akan menjadi kombinasi bagus dengan Keyboy pastinya. Sebenarnya Tapi bagus yo. Cuman tadi Sebenarnya. aku langsung terpikir dari apa kata Om Wawa. Apa? Di sekali ada yang tsunami slam di burst dengan Chaos Assault. Ya, Ya udah selesai sampai situ. Sementara kalau kita lihat di situ ada 3 player yang punya durability tinggi dari tim Liquid. ya dan 2 Purify ya. Nah, itu dia. Udah Maybe. tebal Purify. Oke, sementara sekarang ada Revitalize yang memang sudah dibuka setidaknya. Ada satu serangan yang emang nge-trigger karena salah satu spell tapi sudah sampai di situ. Ya, Revitalize juga cooldownnya nggak terlalu besar, nggak terlalu lama. Kalau dari Emblem, kalau berkaca dari Esmeralda juga emblem yang biasa digunakan untuk semakin tebal ya, emblem support. Ada Festival of Blood Agility dan juga Impurage. Tiap selendangnya akan menambahkan lagi spell farm untuk dia berdansa. HP-nya bertambah lagi dan itu akan membuat absorb tambahan lagi kalau nanti Oracle juga udah jadi. Oke. Tapi ini kerasa banget sih untuk bagaimana Vibes ditabrak. Oke, satu orang. JP, one last hit. Yang berhasil diamankan oleh Kairi. Oh kalau Tizi. Oke, namun dikejar habis-habisan. Hampir saja Kairi menjadi korban tapi
masih bisa selamat. Untung Sans tadi langsung react. Sakit ya. banget. Wah, Hei. Hampir saja. Tapi Oheb mendapatkan begitu banyak damage sama satu kuja. Bahkan Barca terlihat. Ada sebuah tidak strike dan juga flicker. Dan memang di mana mereka langsung all in saja. Di turtle yang pertama. Sarjana di bagian belakang. Double kill masih didapatkan pula. Menjadi sebuah kerugian yang mendadak didapatkan kali ini. Lutfi. Akan coba lihat. Ada Lutfi berjuang sendirian dan oke, keuntungan yang didapatkan kembali terbuang. Wah bagus sebenarnya untuk apa yang dilakukan sama Onyx, tapi react-nya Liquid cepet banget. Wes sakit banget damage-nya. Ada Sans, dengan revitalize tadi udah terlihat. Bahkan sekarang bantingan. Wow. Oke, ada sebuah angin segar sepertinya untuk Onyx. Nice, harapan itu masih ada. Ada cahaya terang terlihat sedikit di mata anak-anak Onyx dan juga Sonic yang hadir di tenis indoor Senayan. Bahkan kita semua yang hadir di sini benar-benar melihat bagaimana tadi ya turtle yang didapatkan. Ada Hunter Strike yang sekarang udah dikantongi juga oleh Kairi. Kairi seakan-akan jadi bangkit berbeda seperti di game yang pertama dan game kedua. Sangat ya, terasa sekali. Dan Onyx akhirnya bisa react dengan adanya ya backup cepet. Nah ini makan aja. Oke, makan lagi. Dapat satu tambahan lagi. Oke, kembali harapan terbuka. Walaupun ini masih belum menjadi jaminan ya untuk bisa secure game point di sini. Tapi untuk tim Liquid, ya harus bener-bener dieksploitasi gimana caranya frontrunner ini nggak dapetin item-item defensive sehingga siapapun yang dimakan udah pasti harus hilang. Udah saat apa yang bagus sih. Dari tadi Kiboy juga udah satu irama dengan Sans pula. Skylar juga udah jauh-jauh juga turun gunung untuk menghadirkan impact CC dari Donald Wolf King. Lalu bukan tadi I'm Offender yang cukup ofensif. Itu memberikan celah untuk Kairi tadi. Dapetin karakter turtle-nya. Reset lagi. Berbeda gol juga lumayan terasa. Dan sekarang Oheb. Akankah Oheb kali ini bisa mempertahankan dirinya. Tapi masih ada Brian Holder. Namun di depan berbeda Skylar. Wah. Flicker tadi terlihat. Ada Tondros yang tidak connect. 4 player mendaratkan dari bagian atas. Backup yang sangat cepat. Again ya cepet banget backupnya. Tapi Beb, ini beb, beb. improve dari Onyx juga sih yang bagus banget. Mereka juga akhirnya nggak mau kalah jalan ya. Nggak mau kalah rotasi. Mereka backup-backupnya sekarang udah kelihatan lebih sinkron dan cepet. Ini loh yang dibutuhkan dari tadi Iya. sebenarnya. Mungkin telat panas, nggak apa-apa. Selama mereka akhirnya panas dan mungkin game ini bisa mereka dapetin ya. Masih ada kesempatan untuk berikutnya. Cuman, di revive masih ada lagi untuk Oheb. Untuk Sanji. Jadi nggak bisa untuk langsung di burst nantinya dengan ada Songsan. Dan sekarang Sanford sudah berpindah tempat. Sanford sudah ada di area turtle-nya. Bahkan sekarang masih terlihat. Thunder Bruin udah langsung dikeluarkan pula oleh Sanford begitu baik. Tapi Sanford yang berpindah tempat dibanting lagi dengan satu Slam Slam. Terjadi sebuah pertempuran yang memang terjadi di beberapa tempat. Akhirnya Sanji down. Menjadi sebuah keuntungan tambahan kali ini. Untuk Onyx dan Orange Buff bisa saja diamankan. Wah ini terms and condition di mana snowball power untuk Kairi udah mulai terpenuhi. Oke, dan Oheb tadi berhasil mendapatkan ke arah Orange Buff yang mungkin ingin diamankan oleh Kairi tapi ternyata lebih cepat Oheb. Ya. Dengannya dari Onyx udah mulai marah, mulai mengamuk. Duri landaknya udah mulai kelihatan nih karena udah dalam teori ancaman. Tinggal satu game lagi match point dipegang oleh tim Liquid. Tapi tim Liquid juga mereka ternyata bisa ada celahnya. Ada chance itu dengan bermain pick off yang lebih nyata. Ada tapi 1v1 antara kedua belah best jungler. Bisa digocek kayak begitu. Bisa. Aman banget tapi untuk 3.300 gold yang terpaut ya. Onyx udah mulai kembali back on the track. Onyx yang sebenarnya kita kenal juga nih dan ternyata Sun sudah langsung priority ke arah Glowing One. Improve ya. Oke, dan itu dia Malistar mau tadi langsung dilompati ke area terdepan dengan ada Federation yang tadi backup yang ada di bagian belakang. Bahkan tuh sekarang Onyx ID sepertinya mencoba untuk bisa memberikan aksi balasan tapi mereka redam kembali. Diredam lagi. Nggak, ya karena Onyx gak boleh miss sih. Satu game lagi yang tersisa soalnya. Benar. Itu sih masuk ke menit ke-6 ya. Udah banyak satu suara yang diberikan kepada penonton yang ada di sini. Satu suara juga dari Onyx yang kita lihat. Mereka udah mulai dapetin sinerginya. Mereka udah dapetin juga sinkronisasi antar pemain. Dan ini menjadi hasil bagus untuk mereka 3.400 menuju ke arah turtle terakhir. Yang bisa jadi milik Onyx.
Harusnya bisa, tapi cuman untuk sekarang udah mulai dikuasai. Ini dia, Suns-nya masih free di bagian belakang. Suns masih belum mau mengeluarkan karakter Chaos Soul yang dia miliki. Sementara itu Sunford masih mencari celah untuk bisa dengan Ton of Ruin yang memiliki dengan ada satu P2S yang tadi udah terlihat di tempat yang berbeda, tapi Turtle-nya bersedia makan Kalsusi. Pertempuran yang tepat terjadi di depan dari area Turtle tersebut. Bahkan beberapa player sudah mulai tumbang. Sunford-nya down lebih kill masih tidak ada spin laner. Double kill didapatkan oleh Kairi. Kairi mulai menggabung dan sedikit lagi yang tersisa Kalsusi. Masih ada satu Sunford dikejar. Bisa dan triple kill. Medias dan selesai wipe out. Ini dia bangkitnya Onyx dan Maniac dari Kairi. Membuka kesempatan untuk Onyx bisa bangkit di game yang ketiga ini. This is Onyx, brother and sister. Maniac yang menghasilkan tren positif untuk Onyx. Tracknya lagi bagus-bagusnya. Dan mudah-mudahan mereka konsisten di game ini. Mereka bisa untuk mendapatkan kemenangan. Tapi tentu saja, Tim Liquid, mereka juga masih berjuang. Mereka kali ini gak ada Purify. Sanji gak ada Purify, Oheb gak ada Purify. Sedangkan Kiboy tinggal sedikit lagi untuk bisa melakukan Tsunami Slam-nya. Flickernya dia ready. Ya, dan akhirnya JP jadi makanan terus ya. Selalu loh dia di depan, even dia ada punya Revitalize. Dia gak bisa selamat sampai akhirnya harus menelan 5 kali. Point dead yang harus diterima. Yep. Sementara sekarang terlihat ya tadi. Udah ada pergerakan yang dilakukan. Ini yang mungkin menurut gue adalah dengan apa yang udah dilakukan oleh Onyx ID saat ini, ya ini jangan dilepasin gitu loh. Iya ya, jangan gimana lengah cara ya. mereka untuk nekannya, gimana cara mereka untuk nge-pushnya, gimana cara mereka untuk membuat sebuah barricade di dalam area pertahanan yang dibikin oleh tim Liquid itu loh. Karena itu juga yang dilakukan oleh tim Liquid sebelumnya. Di saat mereka tadi mengunggulin pemain-pemain dari Onyx ID. Ya, Turunin tempo ya. emang sebenarnya kayak gini gak sih gameplay-gameplay yang bisa dikatakan grand final kepagian? Iya. Sekalinya udah unggul tuh susah dibalikin gitu. Bener. Celahnya tuh sulit untuk didapetin. Langsung apa namanya one-sided gitu. Dominasi, full dominasi. Tapi target ke arah bottom lane ya. Inner turretnya juga udah hancur. Only defense juga bisa ke-trigger nanti ya. Wah, ini dia. Glorious Pathway dikeluarkan pula, belum ada perpindahan tepat. Masih ada Pedro Estrek yang biasa digagalkan untuk kali ini. Dan Brilliant Overlord langsung terlihat pula di bagian belakang sementara sana Chaos Soul udah langsung dikeluarkan dengan damage begitu masif. Dua player mendadak hilang. A damage yang begitu besar. Damage masif yang dihasilkan dari Onyx. Menumpaskan dua player sekaligus, Sunford dan juga JP. Inner turret berikutnya yang kedua hancur pula di arah tengah. Ya ini bener-bener adu area of effect pertama, yang kedua adu crowd control. Dan secara sisi power Onyx ID jauh lebih unggul. Jangan lupakan Dark Wave dari Luffy yang memang kita katakan Povius adalah hero one way ticket, sekalinya masuk kesempatan dia pulang kalau dia nggak punya spell pasti itu bakal susah ya. Tapi itu bener-bener komit itu loh yang dilakukan sama Onyx. Lutfi-nya masuk, semua follow up, apalagi sekarang follow up damage ya dari Suns dan Kairi yang lebih siap secara itemization pula. Ya, langsung ada Malefic. Dan Lord sudah didapatkan oleh teman-teman dari Onyx ID. Mereka punya asa, mereka menjaga asa tersebut untuk tetap bertanding di game yang keempat nantinya. Wah ini trillion push-nya bagus lagi buat Onyx ya. Dan sekarang kembali lagi gapnya 2 digit loh. Walaupun dengan tim yang berbeda. Seperti apa defensif yang bisa ditunjukkan oleh tim Liquid. Yap. Itu dia, ada serangan lagi dengan satu Tsunami Slam tadi seperti yang udah langsung dihasilkan. Bahkan tuh sekarang, dan run walking dari Skylar begitu indah. Tapi Kaltuzi masih menari dengan satu pacarnya. Tapi tertangkap basah dan meninggalkan Sanji seorang diri. Apa yang bisa dilakukan oleh Sanji dengan web ini akan masuk. Akankah ini menjadi kemenangan untuk pemain-pemain dari Onyx ID. Sanji hanya bisa melihat dari kejauhan dan Bestia terbuka lebar dan harusnya kemenangan untuk Onyx. Harapan itu masih ada. Titik terang dari Onyx. Mereka tunjukkan di game yang ketiga dan membawa kita ke game yang keempat. Napas untuk sang landak. Teori landak semakin terancam akan semakin berbahaya. Dan ini yang harus kembali dipertahankan oleh Onyx kalau mereka mau bertahan. Karena tetap satu kali terpeleset, selesai. Yup, fokus sudah kembali, kekuatan sepertinya sudah kembali, power sudah kembali. Akankah itu bisa dipertahankan oleh Onyx ID? Jadi untuk sekarang, Bude Clara, let's go! Let's go! Melanjutkan ke game selanjutnya. Karena tim Onyx, mereka berhasil untuk comeback stronger di game yang ketiga. Setelah 2 game mereka menelan kekalahan yang begitu pahit.
game ketiga kita melihat DNA Onyx yang sesungguhnya. Mereka mengamuk. Dan map yang mereka dapatkan adalah Expanding River lagi. Map untuk 2 fighter buat Giant Yep. Turtle. Jelas ini cukup menyamankan fighter-fighter main di gold lane. Tapi no Sora akhirnya. Tanpa Sora karena sudah di-ban sebagai second pick. Gak lama-lama langsung aja. Ya, Ben. Claude? aja. Claudia atau Yeve akan lepas di sini. Wah itu mau diadu kah? Duanya kayaknya Oh, Claude. ketika sih. Rayo nggak nih? Karena Cloud-nya akan ditukar dengan masih sama Isansin. Sansin. Iya Isansin. Sansin lagi. Sansin Kalea. Oh, Kaleanya di band. Iya. Ada Chow. Nah, kita cari jalur alternatif ya, alternatif. Alternatif. Seperti yang udah kita bahas sebelum game ini pasti akan diwaspadai, akan di-ban, akan dilimitasi juga. Karena kekuatan Onyx terlihat powernya di game yang ketiga dengan kombinasi yang mereka miliki gitu perfect. Tapi Cloud langsung diamankan ketika nggak di-ban. First pick Cloud. Dan 4 kali pemakaian 100% win rate untuk Oheb. Untuk Cloud-nya dia. Mengerikan sekali. Iya. Oke, Lunox kembali muncul dan Isansin. Oke, ketika ada gold laner, ini bisa dibilang gold laner paling mahal untuk masa sekarang ya. Sangat mahal. Diambil sama tim Liquid. Yap. Terutama mahalnya tuh karena fighter ya yang di buff emblem. Yap. Jadi dia mahal kalau setiap basic attack-nya bisa kasih heal dengan sangat-sangat cepat juga. Mau basic attack, mau blazing duet. Cepat nge-regen buat Cloud-nya. Tapi aku suka sih untuk Lunox-nya tinggal setup-nya. Buat Onyx mau kemana nanti? Kayak ini bakal main jungle tank ini Liquid. Ah, Wah tuh, betul kan. beneran. Kenapa udah tercium-cium? Tanya Cloud ya? Iya, karena udah Cloud Bude. Kalau udah Cloud tuh kayaknya asuransi banget gitu loh. Jadi udah jungle tank aja. Back to basic aja, mereka udah Iya. ada Cloud, ya Ini udah Suns jungle tank. Lunox lagi oleh Suns. Ya, Lunox Suns mau dengan Grok kah? Itu dia Grok yang keluar juga. Sebenarnya oke sih dengan Groknya, tapi dengan pemilihan tank jungle sekarang untuk tim Liquid ini akan cukup tricky nanti karena mereka sudah punya damage yang cukup juga. Ini ada Parsha dengan Cloud, jadi menurutku 2 pick terakhir dari tim Liquid nanti ini bakal berkutat seputar hero yang tebal-tebal aja udah. Mereka pakainya di sana 3 tebal badan karena di belakang udah pasti jaminannya. Cloud kalau jadi bakal makan siapapun di late game. Ah. Insurance late game berarti diharapkan bisa menjadi ada jawaban nih untuk late game-nya. Ya untuk tim Liquid ya, kayak tim Liquid udah lengkap gitu loh. Kayak late game-nya mereka punya Parsha, mereka punya Cloud. Mereka tinggal cari badan aja dan 2 pick terakhirnya ini kemungkinan besar badan semua. Well, Lapu jadi pilihan dan juga Cici. Apu, Cici, siapa nih? Esme? yang tebel-tebel langsung dibuang aja nih. Iya, dia Oh, nggak mau Tapi lawan. Onyx bisa Esme dong berarti? Kalau nggak di-ban? Oh, bisa. Iya, Iya. bisa. Bagus ini SW di sini. Bisa Esme? Tapi kayaknya bakalan di ban sih sama Liquid. Feeling by feeling ya? Feeling by feeling. Iya, masih ada Ruby juga, ada Ruby, ada Esme. Tergantung lah mereka mau kemana. Atau Lutfi, Popheus lagi. Masih bagus. Yap, bisa buat cancel Cloud juga. Kalau kena ya Dark Wave-nya, kalau efek knock up pokoknya ke cancel itu Blazing Duet. Makanya kadang Nino juga bagus buat melawan Cloud. Ah, iya Iya, benar. karena injaknya dia, stormnya dia, itu cancel knock up. Nino yang ditunggu-tunggu Iya. nih sama Ican dari game sebelum Gak lama, ini. sudah ada Grok juga aman. Betul, Aman. sudah Grok. Ada tech charge. Hilda. Mau Esme kah? Ya prioritasin buat Isunsinnya free farming. Jadi ya udah di ban. Apa itu? Rhea. Freya. Iya. Nah, coba untuk ngefokusin, untuk ngenakin Sunsin lagi apa nih Om yang bisa ditambahkan? Isan Esme sih. mungkin? Ya Esme atau Ruby, main kayak tadi aja udah. Iya. Ya Esme Gak usah atau mengubah ya, karena Oh, tadi Gak usah works, Iya. Works. it jalan works lagi juga. aja. Ya, cuman sekarang bedanya untuk kontes objektif, tim Liquid berani pasti. Karena mereka punya Fredrin, mereka punya badan. Dan mungkin dari Onyx mereka harus hati-hati ya, karena EXP belum dibuka kan. EXP ini bisa beraneka ragam, kadang ada glue yang ngerepotin, Oh iya, dulu Iya, Sunford. glue Patut Stanford. diperhitungkan juga itu. Melihat hero yang tebel-tebel juga kita masih nunggu ini untuk tim Liquid. Kalau kata Esme. Wawa tinggal kurang aja nih yang ngebadanin. Tapi udah ada Esme juga dari Iya. tim Onyx. Nih, Dulu masih bagus. Arlot pun masih bisa dipakai di sini. waduh serem ya kalau ada Arlot ya. Arlot Fredrin. Iya, Arlot Fredrin. Kombinasi bisa lompat terus dan Defenders terus Ah. buat si Arlot. Tapi ini masih fleksibel nggak untuk Esmeralda dan juga Lunox? Esmeralda pasti gold sih. Esmeralda, ya pasti gold menurut saya. Oh. Oke, berhadapan dengan Cloud berarti. Iya. Gatot,
atau high loss mungkin buat JIP. Untuk tim Liquid berarti ini tinggal 2 slot untuk yang disangka-sangka akan menjadi badan. Karena mereka udah punya damage yang besar, udah heavy juga dari ada Pasha, ada Cloud juga. Oke, Gatot Kaca satu tebel. Oh, Tebel kedua Terisla. Itu dia. Hero-hero tank yang keluar dan Terisla oke banget untuk berhadapan dengan Esmeralda. Skill 1 revenge strike-nya dia itu kadang kalau meledak kena Esmeralda sakit juga semuanya di awal-awal. Duar bener. Dan itu lumayan loh, penalty zone juga kan bisa ngejauhin Kairi nanti. Yisan sini bakal dikejar-kejar sih. Kelihatan dikit udah pasti dikejar Fredrin bertiga tuh yang tank-tank. berarti apa nih yang dibutuhkan untuk Onyx untuk satu pick terakhir mereka? Kalau bisa mereka fokus di satu hero, kalau memang mereka mau kill dari Gatot ya fokus di sana dulu. Jangan kebelah. Kalau sampai kebelah-belah Oveus. damage-nya susah. Ove ya. Ove. Tuh, Siapa ya? Ove bagus, Ove. Oke bagus. Ya, yang penting bisa kasih damage juga. Oh, Loyi. Lunox Sebentar. Gauntlet. Oke, Gauntlet. oke, ada sedikit perbedaan. Loyi yang dipakai dan Loyi ini bagus karena 3 hero melee bisa diambil Benar, dari Loyi. benar. Lawan jungle tank, Loi sangat bagus. Yap. rupanya di sini Onyx menampilkan hero fleksibel mereka. Surprise pick terakhir. Dan mereka tentu berharap ini bukan game yang terakhir. Mereka membutuhkan nyawa tambahan untuk bisa membawa game ini menjadi game yang kelima. Game keempat akan seperti apa, Om Wawa? Harusnya ini bakal sengit banget sih, tapi Onyx chance mereka jelas ada untuk di game yang keempat. Dominer Kedua tim masih sama-sama kuat, Bude. masih sama-sama kuat. Dan bagaimana jalannya pertarungan di game yang keempat? So, Gio, Papulung, dan Al, let's go! Oke. Akan berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama terlebih dahulu. All troops deployed. 2 sama apa 3-1? Welcome Ya to wes, kalau Mobile begitu Legends. sekali lagi Teddy Sidor Sedayan. Mana suaranya? Langsung makin semangat pastinya ya setelah Amazing. sebuah bangkit yang bisa dilakukan sama Onyx dengan begitu telak. Iya, menggelegar langsung satu tenis indoor ini tadi melihat kemenangan Onyx di game sebelumnya. Betul. Dan mereka jadi tambah semangat lagi untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Oke, tapi ternyata ada sebuah surprise ya dari Onyx last pick Hey. menuju ke arah Loi juga. Yang dimana tadi kita ngelihat Lunox yang digunakan oleh Onyx itu kan ada di mid. Sekarang digeser ke gold lane. Dengan munculnya Loi, ya ini bakal kasih serangan-serangan kejut. Megangin hero-hero yang melee nih karena ada Karl TZ yang menggunakan tank jungler tapi wow, Oke, Sanji Sanji. hampir saja. Hampir saja Sanji, oke. Yuk, tadi kalau dilihat-lihat udah langsung keluar ya Sanji flickernya untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Sementara dari segi emblem, Nah, ini nih Cloud Fighter ya kan. Yang akhirnya muncul setelah dari tadi di ban terus-menerus. Sekalinya dilepas sama Onyx ya mereka ngejawab dengan adanya Lunox yang membawa juga ke arah FOB ya. Untuk Yap. bisa bagaimana adu sustain. Plus kalau di Blazing Duet dia bisa react dengan Balance of Order. Aman aja. ada Trill juga dan Endurance ya untuk emblem utama dari Skylar. Tadi pas Lunox muncul di 3 awal, semua berpikir akan ditaruh di mid. Ternyata. Tapi bohong. Tipu ya. Karena semua ya itu enaknya dari second pick ya bisa nge-flex juga, bisa react Iya. juga. Tinggal gimana yang namanya sekarang di meta match ini, semua hero tuh bisa digunain di mana aja loh. Oke, dan Kalzi masih cukup pede sendirian walaupun tadi ada JP yang sudah menampakkan wujud dari nge-repetrasi memang sudah dibuka. Gatot Kaca berusaha melindungi rekannya. Namun Lutfi mencoba untuk mendekat tapi perlahan dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Kalzi. Gak Iya. masalah, gak masalah harusnya ya. Memang secara match up untuk tank jungler objektifnya memang kuat jadi ya. Onyx ya mereka mencari lagi celah-celah yang lain tapi UFF Town. Oke, sementara Dustar coba ada Fairway Strike yang langsung dikeluarkan begitu menyakitkan. Skylar harus mencari posisi aman tapi di bagian tengah. Antara Sunset juga Skylar, mereka bersatu padu untuk bisa menghilangkan ke arah satu wave minion dan lumayan. Spell farm diambil, regen SP bertambah. Ya tadi juga posisinya Kairi lebih fokus untuk ngambil ke arah purple buff dan mungkin satu suara juga dari Onyx udah relakan aja dari Turtle. Dan sampai sekarang pun pertikaian yang terjadi belum ada suara-suara first blood Belum yang terdengar ya. Karena ya ini masih tetap dengan konsep hati-hati juga ya. Mengingat bagaimana mereka akan memaintain early game-nya masing-masing juga. Sementara itu kalau mengintip
dari segi itemization-nya ya Mbak masih modal menuju ke arah Free Hammer juga yang dipegang sama Kairi. Masih akan mencari ke arah Demon Hunter Sword juga pastinya dari Oheb. Cuman kalau ngeliat dari Onyx ya mereka tahu sedia satu suara. Mereka nggak mau terlalu paksain untuk kontes, ngambil resiko yang lebih banyak. Mereka cari yang pasti-pasti di mana akhirnya juga Kairi bisa nyebrang nih ke area jungle yang dimiliki oleh Karl TZ untuk bisa kembali mendapatkan farmingan yang lebih banyak. Ya, agresivitas ya di awal-awal dari Kairi. Sementara kalau ngeliat dari item Scalar juga tadi belum ada sepatu. Dia langsung bikin cara letter jerkin dulu. Mengingat juga dari Oheb damage dari pokingannya itu menyebalkan. Jadi dia juga harus jaga diri. Dan menantikan nanti item yang akan dibuat sama Scalar. Karena ini Lunox gold lane kan kita bicaranya. Biasanya sih udah item-item jahat ya. Kayak bisa langsung ke arah Genius gitu menjadi item pertama. Lighting Transient juga nggak masalah. Dan bahkan bisa Holy Crystal bisa masuk ke item kedua juga ya. Tapi dalam keadaan yang memang sekarang juga lagi cukup unggul. Ya buset. Jadi harusnya ya masih possible. Juga tuh wave minion di tengah. Iya, ini orang-orang pada demen nyeker ya saya lihat nih. Sanford gak pakai sepatu juga. Basah apa dihujan di mana luar? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Demen main BC kan emang tadi. Bener, Sanford skip sepatu ya. Dia langsung menuju ke arah War X juga. Karena memang kayak ya udah tahu pasti kalah lane untuk jalan juga kan pastinya rotasi. Tapi sementara itu Turtle udah mulai dipegang. Oke, sementara sekarang Sanford masih berhasil untuk bisa pergi menuju ke tempat yang jauh lebih aman dan gagal sepertinya mereka menukar satu turtle dengan 1 point kill. Terlalu tebal juga sih Sanford, apalagi tadi ada flicker yang digunakan oleh Sanford untuk menghindar. Trashless yang dilakukan oleh Kairi juga. Ini cukup tenang, cukup terstruktur dari keduanya. Sampai di menit keempat tuh belum ada first blood kayak beda banget di game pertama, game kedua, game ketiga loh. Sinergi outer turret juga bakal drop kan di menit kelima. Belum ada pergerakan berlebih karena keduanya ya udah kalau misalkan emang gak bisa dilanjut ya mundur aja. Oke, udah ada satu barrier tadi langsung dikeluarkan tapi barusan terlihat seperti ada tectonic charge. Yap, dan AOG untuk kabur dari JP dan lagi-lagi ya itu hampir lo bisa dapetin 1 poin kill pertama tapi ternyata masih belum ada karena ya itu udah terlihat gak bisa ya gak usah dipaksain. Bener, lebih waspada lah ya dari teman-teman Onyx dan juga tim Liquid. Bahkan tadi flicker duluan tuh Suns ya untuk lebih mengantisipasi serangan-serangan yang tidak diduga oleh tim Liquid tadi. Gak mau ada yang over ya satu sama lain ya. Karena tim Liquid ya juga pengen cepet-cepet untuk dapetin kemenangan dong. Untuk langsung selesaiin series ini juga. Sedangkan Ya, Onyx sekarang lagi... ada sebuah pergerakan shock terapi langsung terlihat. Bahkan untuk kali ini ada Kiboy akan masuk lewat belakang. Ada Sanji dan juga JP yang terkurung di dalam satu outer yang ada di bagian atas. Ya karena item pertama dari Skylar tuh langsung menuju ke arah satu buah Divine Glaive ternyata. Itu yang ngebuat damage-nya juga semakin besar lagi. Untuk langsung membuat Oheb hilang seketika. Iya, hilangnya Oheb dan tadi nggak sempat untuk BMI juga. Purify udah ke-trigger, nggak ada escape. Jadi benar-benar jalannya udah ditutup oleh teman-teman dari Onyx. Bahkan nggak cuma dari nyawanya Oheb tadi yang hilang. Outer turret juga hilang. Ini membuat dari Onyx jadi unggul sedikit 1200 di awal-awal permainan ini. Dan tercipta juga first blood yang kita pengen denger. Apa taruh Guardian? Sekarang hehe Sans, satu terakhir Sans. Saya sekali Sansnya tertangkap basah. Di sana ada Turtle yang mendarat yang memang sudah waktunya muncul. Mereka kekurangan player. Ya tapi ada Tectonic Charge sih. Yap. Sementara sekarang ada Sanford dan juga JP yang membuat sebuah barikat. Ada satu tembok berjalan yang membuat Kairi tidak bisa mendekat. Bahkan sekarang di tempat yang berbeda. Coba lihat pergerakan dari Skylar. Memang benar-benar dihambat pula oleh Sanford. Kiboy hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan sekarang Kalzi mencoba mencari masalah. Mencoba mencari agar siapapun nanti mengeluarkan sword skill dan juga melakukan sebuah pertempuran. Namun Kairi hanya memberikan sedikit damage lewat kejauhan. Dan Orange Buff. Orange Buff mendadak. Coba lihat. What? Oke, Kiboy selamat. Tapi Orange Buff kali ini masih diperebutkan. Bahkan tadi ya, coba lihat. Ada Featherized Strike. Skylar menjadi korban lewat sebuah aksi yang dilakukan oleh tim Liquid. Wow, itu tadi benar-benar gerakan yang tadinya awalnya tenang-tenang banget, hati-hati banget. Dan sekarang udah tabrak-tabrak banget nih. Bahkan dengan adanya Sanford yang tadi flicker, gagal untuk bisa dapetin Kiboy. Tapi Skylar yang terjebak. Dengan Blast of Order yang udah nggak ada juga, tadi dia berada di tengah kerumunan pemain-pemain tim Liquid. Iya, tepat di arah Feather Effect juga dan flicker lagi nggak ada. Nggak ada escape juga untuk Skylar, jadi mau nggak mau dia harus tumbang tadi. Dan langsung dibalas ya. Outer turret di arah top lane-nya juga hilang sekarang. Tapi pressure di arah bottom lane ini yang dipegang sama Onyx harusnya, karena sedikit lagi outer turret bisa didapat oleh Lutfi. Tapi tim Liquid mereka sadar akan hal itu.
Oke, begitu menyakitkan Skylar. Kembali menjadi korban. Sanji masih sangat sulit untuk didapatkan dari satu pergerakan Sunspot yang memang sudah diambil. Oke, Anthony Charles tadi terlihat, sementara sekarang Lutfi masih sanggup hidup sendiri di landingnya. Kuat sih Lutfi ya. Tadi juga pas di landing dia benar-benar nge-pressure banget menuju ke arah Sunfordnya. Dengan Enchanted Talisman yang udah pasti ada cooldown, ada mana yang terjaga juga. Akan menjadi sebuah modal utama untuk Lutfi bisa bertahan pastinya, untuk bisa spamming skill demi skillnya. Dan lihat, Blade of Despair menjadi item kedua pilihan untuk Kairi. Dia pengen cari damage physical yang masif juga. Sementara itu Skylar setelah adanya menuju ke arah Arcane Hit, Divine Glaive dan harusnya Holy Crystal ini bisa menjadi item berikutnya. Atau mau Bloodwing. Masalahnya tadi kan tumbang ya Skylar 2 kali berturut-turut ya. Iya Bloodwing bisa wise choice juga sih sebenarnya. Kayaknya agak sedikit defense boleh lah, nggak masalah. Atau juga Godfrey juga ada damage-nya. Coba lihat tuh. Sekarang ada pergerakan dari OHM siap untuk masuk dan juga dengan blazing duet yang kemudian besar. Tapi Kairi malah menjadi korban lewat sebuah aksi pengepungan yang dilakukan. Namun sekarang Lutfi harus mencari posisi yang jauh lebih aman. Kenapa? Karena damage yang dihasilkan oleh tim Liquid begitu besar. Itu cukup berbahaya ya, kayak melihat dua damage dealer yang ke-reveal positioningnya seperti apa, terkena burst dan langsung hilang. Di waktu akhirnya Lord bisa didapatkan, ditunggu dulu. Harusnya dapat sih ya, tanpa adanya gangguan, tanpa ada kontes. Bahkan offensive Federal Strike tadi benar-benar mengganggu. Tectonic Charge, defensif aja. Mau nggak mau? Wah ini udah mulai buyar nih. Apa yang tadi udah dibangun sama Onyx di awal juga. Burst damage yang besar setelah satu persatu berhasil diculik. Dan ya sejauh ini belum ada yang bisa menjangkau di mana Sanji berada. Federal Strike lagi tuh. Iya. Yep. Coba lihat, sekarang leveling dari Counters itu udah pelan banget untuk naik ke level 15. Tapi rekan-rekannya antara Sanji dan juga Ohep itu gila-gilaan loh naiknya. Iya. Semuanya dikasih ya, karena memang yang akan bertugas untuk nge-damage deal ya Sanji Ohep nantinya. Walaupun Ohep juga belum dapetin point kill ya. Tapi impact dari Blazing Duet-nya udah dapetin 2 assist. Terus Skylar gimana caranya untuk catch up nih perbedaan 2 level. Lord sejauh ini masih cukup aman. Oke, dan sekarang penalty zone yang connect tadi karena beberapa player untuk yang masih bisa terlepas. Dan mereka tepat melakukan semua pertempuran di depan dan defensif dimiliki oleh Onyx. Tapi Federal Strike yang membuat pemain-pemain dari Onyx kayak dikocar kacir. Mereka mundur, tapi akankah ada serangan balik yang mau dilakukan? Dan ternyata tidak. 3 inner turret, tersisa 1 saja di area atas. Dan itu pun kemungkinan besar akan hancur saat lagi. Iya, dan juga kayak tim Liquid benar-benar ya memanfaatkan bagaimana positioning Sanji, area of effect yang gede. Sementara ya memang Onyx punya damage tadi di awal ya, terutama dengan Skylar-nya bikin Divine Glaive, tapi single target. Itu yang di saat kayak dia lagi nge-damage per second, ngasih damage Dream nih. Dia kan ATTS juga udah pusing sendiri karena range-nya gak terlalu jauh. Iya. Walaupun Holy Crystal udah jadi ya oleh. Baru aja. Baru jadi, baru banget. Ini untuk memaksimalkan damage karena tebel-tebel banget dari tim Liquid ada Fredrin, Gatot pula, transfer dengan Terizlanya. Praktis 2 damager ini harus dikasih makan, Kairi dan juga Skylar. Oke. Wah ini udah mulai terlihat ya bagaimana komitnya Wah, lagi. penalty zone dia pakai sekarang ada penalty zone yang memang sudah terlihat Federal Strike semuanya dikeluarkan Blazing Duet yang masih ditahan pula sejauh ini ada Tectonic Charge. Itulah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Guna untuk bisa memutarkan area defensif yang mereka miliki, tapi Blazing Duet yang dimiliki oleh Ohep setidaknya ada absurd yang memang sedikit membantu tubuhnya. Iya, berdiri waktu juga ya dimana Kairinya mendorong lane atas. Tapi itu dia mungkin yang ngebedain ya, inisiasi yang dilakukan memang sama-sama punya area of effect yang gede. Cuman secara follow up damage instannya, tim Liquid lebih menjanjikan karena mereka punya burst damage dari Sanji dengan Varsya. Sedangkan ya kalau dari Onyx ya Sans memang burst, cuman kayak dia butuh waktu dulu nggak sih untuk bisa mainin pasif dari duality-nya baru damage-nya akan lebih masif. Betul, dan ini rata-rata kan dari tim Liquid melee ya. Itu membuat celah bagi Onyx sebenarnya tadi dimaksimalkan oleh Kairi untuk melakukan split push. Teman-teman bisa melihat dari replaynya penalty zone yang di awalnya tadi cukup bagus. Follow up juga Federal Strike, Lutfi aja tumbang dan bahkan ini belum ada Blazing Duet. Blazing Duet di momen yang tepat itu membuat dari Kiboy yang akhirnya nggak bisa kemana-mana. Bahkan double kill didapetin sama Ohep akhirnya. Kairi mencoba untuk bisa mempertahankan lagi posisinya. Dengan sedikit SP dia miliki tapi apa membuat Dian. Membuat Kairi pun langsung terjebak. Dengan begitu banyak yang tadi efek sisi dimiliki oleh pemain dari tim Liquid Filipina. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan ke arah satu persatu. Pemain-pemain dimiliki oleh Onyx Kairi. Menyisakan 4 player.
Tapi tidak dengan Kairi. Kairi berhasil didapatkan. Waduh, ini balik lagi ya dengan hero yang tidak terlalu banyak punya range jauh. Itu dia. AOG penalty zone akan bisa sangat mudah untuk mengunci player-player dari Onyx. Free Lord untuk tim Liquid sekarang. Waduh. Wah, di tempat yang lain dan Kiboy. Kiboy tertangkap. Wah gila, sekarang penalty zone udah nggak cukup buat 3 orang. 1 orangnya udah cukup. Ya, Ini membuat dari pressure manapun, karena juga penalty zone cooldownnya juga cepet kan. yep. Onyx dalam masalah. Jujur iya, karena dengan adanya 3 base turret yang sudah terekspos, apalagi tengahnya sekarang udah mulai didorong lagi dengan Ohep. Nah ini hitter yang dimiliki. Lord berikutnya yang akan masuk di arah tengah ini, udah gak ada base turret yang akan kembali bisa dikawal oleh tim Liquid. Ini bakal ada pengusiran mundur tentunya dari Sanji. Skylar masih level 13, damage-nya mungkin masih jauh tertinggal di area belakang, tapi dengan ada Lord seperti ini, akankah pemain-pemain dari Liquid mereka bisa memanfaatkan itu semua guna untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung dengan skor akhir 3-1, tapi sekarang Fedor Ice Strike memberikan sebuah backup yang begitu baik. Ada 1 best lagi yang hancur di bagian bawah, sementara Fatal Guardian tadi menyerang di bagian atas, tapi mereka kehabisan dari wave minion dan cukup santai dulu sekarang. Cukup santai dan mereka pergi dari area defensif Onyx. Wah, masih ada harapan untuk Onyx. Tapi hati-hati kalau wave berikutnya dari Lord yang didapatkan nanti sama Liquid, amit-amit. Ada 2 AOE yang bakal berbahaya dari Sanji dan juga Ohep yang bisa mematikan. Tapi, thanks God, kali ini Onyx masih bisa bertahan. Ya walaupun memang kehilangan base turret ya itu satu hal yang merugi juga sebenarnya. Tapi ya dengan Lord yang selanjutnya akan muncul di arah bottom lane, which is lane yang base turretnya hancur juga berdekatan. Maintainnya masih lumayan oke lah harusnya. Atasnya kan masih lumayan balance. Tapi jangan lupa juga tim Liquid yang lagi coba untuk manfaat itu Mountain Shocker. Oke, Kairi. Ada Unbreakable tadi hampir saja. Sebisa mungkin tadi Kairi. Skylar dari Fedor Ice Strike. Hampir saja Bruno dari Skylar. Panik sih ada ya. Wah itu telat sedetik hilang Pak. Dosa itu. Tapi ya demi untuk bisa tahan di lane atasnya supaya base turretnya tetap masih ada di atas, Skylar harus melakukan hal seperti itu. Jiwa pahlawan tinggi banget tadi. Iya ini difokusin banget ya untuk diganggu di atas pastinya dari tim Liquidnya juga. Bottom lane udah mulai bertumpuk nih, Super Wave minion yang masuk terus menerus. Dan benar-benar dikandangin kali ini Onyx gak bisa keluar. Visionnya dikuasain sama tim Liquid karena ya mereka mau gak mau harus ngirimin Kiboy untuk cari informasi. Dan Kiboy tadi aja kita lihat ketangkep sama penalty zone udah bisa hilang seketika yo. Udah gak pandang bulu ini mah Kiboy makan juga. Bener lagi. Atau berharap mungkin dengan diversion dari Suns. Tapi dengan momen kayak gini dengan ketinggalan banyak. Level susah sih. Sementara sekarang Lutfi. Dirian di area terdepan ada Kairi yang memberikan backupan damage. Tapi coba lihat Sunford. Pede banget damage-nya. Geli-geli. Ini Dari gold juga makin jauh, perbedaan dari point kill juga sangat-sangat terlihat. Onyx di pressure kembali. Onyx, mereka harus benar-benar mengunci diri mereka di base terakhir. Apalagi Lord bakal hadir, bakal coba untuk dimata-matai oleh Kiboy. Akankah dari Onyx bakal maju untuk menuju ke arah Lord tersebut? Atau bakal ditahan? Yap. Sementara itu sekarang dari Lord akan siap langsung dihujam. Dihajar dan diamankan oleh tim Liquid Filipina itu pada berbeda dari 1 tanduk di charge. Tapi ternyata Sanji masih bisa lepas. Di dalam kolam damage dan Sanji down. Menyisakan beberapa player saja dimiliki oleh Onyx ini. Baru ada 1 belajar di bawah dan sekarang Lutfi berhasil diamankan. Sementara Skylar terpisah dengan rekannya. Hanya menyisakan Kiboy dan juga Kairi. Kairi masih selamat di dalam base-nya tapi tidak. Dengan rekannya sendirian saja. Menghadapi bagaimana kehancuran tepat di depan bata dan ini dia. Congratulations tim Liquid yang berangkat menuju ke bracket selanjutnya. Raja terakhir katanya. Tapi ternyata raja terakhir tersebut mampu menurunkan raja langit dari atas. 3-1 skor telak. Game yang sebenarnya back and forth. Tapi tim Liquid membuktikan 1 kali kekalahan yang mereka terima. Bounce back-nya sangat-sangat mengerikan dan Onyx ID menjadi tim kedua yang harus tereliminasi dari panggung M7 World Championship.
Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang memprediksi Onyx ada di titik seperti ini. Tapi ternyata yang kita lihat bersama-sama semuanya, inilah hasil akhirnya. Inilah yang harus kita rasakan, inilah yang harus kita terima. Comeback stronger, Onyx ID. Oke, kalau begitu, Bude Clara, it's time. Dan mungkin ini bukan waktunya untuk Onyx di ajang M7. Tapi mereka telah berjuang. Mereka telah memberikan yang terbaik. Namun lawan mereka harus mereka akui. Di ajang M7, tim Onyx harus out dan sign out. Terima kasih telah berjuang. Dan kami menantikan bahwa Onyx bisa comeback stronger. It's not Onyx time. Tapi saatnya sekarang kita membahas bagaimana percobaan dari Onyx di game keempat tak berhasil, tak berjalan mulus. Malah di sini tim Liquid, mereka seperti tak memberi ampun dari pergerakannya, dari semua inisiasi yang diberikan tim Liquid, membuat Onyx kewalahan dan begitu sulit. Yap. Mungkin dari tim Liquidnya yang memang mereka well prepare banget ya. Dan mereka tahu bagaimana kondisi seperti tadi. Jadi mereka itu memperpelan tempo sebenarnya. Gak ada tempo cepat yang kita lihat seperti di game yang ketiga. Di game keempat temponya sangat pelan. Sehingga ketika gamenya menginjak, Cloud sudah punya 3 item Swift Attack. Udah itu sangat aman banget tadi. Bagaimana OHEP-nya bisa masuk dan ngedeal damage yang sangat besar. Yap, dan momen ini tentu akan kita cari tahu lebih dalam bersama dengan para talent di panggung. With pride, they represented the host country as champions, but unfortunately now they have to bow out of the competition. Terima kasih Onyx Indonesia for that valiant effort. Yes, guys, and now on the brighter note, the winner of our second elimination match of the day, Tennis Indoor Senayan. Give it up for Team Liquid! Boys, an amazing match. But to Carl